Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini di mana mahasiswa mengajukan 17+8 tuntutan dalam puncak aksi yang digelar Jumat lalu. Tuntutan tersebut bukan main-main karena akan terus dikawal. Apakah sikap pemerintah? Inilah Top Review. Masa aksi dari mahasiswa pada Jumat sore lalu berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi ini bertepatan dengan tenggat waktu 17 tuntutan jangka pendek ke DPR. Aksi demo ini merupakan puncak dari rangkaian gerakan tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disuarakan oleh masyarakat sipil, mahasiswa, dan sejumlah influencer. Aksi demo mengerucut pada daftar 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang disuarakan publik. Untuk mengatur kelancaran jalannya demo, ratusan personel gabungan dari kepolisian dan TNI disiapkan mengawal jalannya aksi. Sementara rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan disosialisasikan kepada masyarakat. Di mana demonstrasi yang dilakukan oleh BEM ataupun aliansi dari mahasiswa Universitas Padjadjaran serta elemen masyarakat lainnya ini berlangsung dengan tertib karena memang bertemakan piknik rakyat nasional seperti itu. Dan memang tadi tuntutan yang diajukan oleh para demonstran ini masih sama dengan tuntutan yang diajukan dari demonstrasi awal ataupun demonstrasi akhir Agustus, persisnya 25 Agustus hingga saat ini, yakni 17+8, di mana dari isi 17+8 ini menyasar banyak pihak termasuk diantaranya Presiden Prabowo Subianto, DPR, dan juga Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan Menteri Sektor Ekonomi. Adapun sebagian dari tuntutan tersebut tadi juga sudah dijawab oleh DPR RI melalui konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI sekitar tadi pukul kurang lebih 6 sore hari. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto memastikan tuntutan aksi unjuk rasa yang disampaikan masyarakat telah didengar Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Presiden Prabowo sangat memperhatikan, mendengarkan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kendati demikian, tidak semua aspirasi langsung bisa dikabulkan. Wiranto pun berpesan agar seluruh pihak bisa menjaga diri, tidak terbakar emosi, dan melakukan hal yang tidak melanggar hukum. Bagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya, oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menyatakan bahwa Presiden Prabowo jauh-jauh hari sudah memenuhi tuntutan itu. Ini bisa dilihat dari program-program Presiden untuk mempersempit kesenjangan. Pertama, kalau bicara pokok permasalahan ya, kalau menurut saya pokok permasalahannya kan ada persepsi mengenai kesenjangan, ya masalah ekonomi yang kemudian berkombinasi dengan masalah komunikasi, masalah empati. Gitu. Kalau bicara soal kesenjangan, Pak Prabowo jauh-jauh hari sudah sangat memperhatikan dan punya kepedulian yang luar biasa, dan itu terlihat dari pidato-pidato beliau, buku-buku beliau, bahkan sebelum menjadi presiden. Dan ketika menjadi presiden, program-program Pak Prabowo itu semuanya ditujukan untuk meringankan beban rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah. Mulai dari makan bergizi gratis yang ditujukan untuk mengatasi masalah stunting. Ya. Stunting ini kan yang mengalami masyarakat menengah ke bawah. Kemudian juga cek kesehatan gratis agar problem-problem penyakit itu bisa diidentifikasi dari awal dan diobati dengan segera. Kemudian sekolah rakyat itu jelas sekali itu adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan akses pendidikan akibat kondisi ekonomi. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo ini yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan jauh sebelum ada dinamika pada bulan Agustus ini dan termasuk juga misalnya bagaimana Pak Prabowo melawan apa yang beliau sebut sebagai serakah nomiks dengan
dengan cara menyita atau mengembalikan lahan-lahan yang tidak sesuai dengan aturan, lahan-lahan kelapa sawit maksud saya yang jumlahnya mencapai sampai lebih dari 3 juta hektar. Itu kan pertama untuk melawan kesenjangan, yang kedua melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga nanti anggaran atau dana yang diperoleh dari hasil penyitaan, hasil denda dan seterusnya itu akan dipakai untuk program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun sebagian orang menilai jika klaim itu benar, mestinya tidak ada aksi besar yang berujung kerusuhan. Namun bagi M. Kodari, aksi besar itu terjadi karena dipicu tertabraknya driver ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal. Selain itu, untuk mewujudkan program Presiden Prabowo juga butuh waktu. Pertama, fenomena bulan Agustus ini kan bukan fenomena yang 1-2 hari, dia merupakan suatu akumulasi. Yang kedua, memang kemarin ada satu peristiwa yang sangat penting ya, yaitu pemicu bahwa ada ojol yang dilindas oleh mobil rantis. Jadi kalau kita bicara dan belajar mengenai social movement, selalu ada situasi dan kondisi dasar ya, yang menimbulkan apa yang disebut sebagai deprivasi atau deprivasi relatif, yang kemudian ketika ada pemicu, dia bisa mengalami eskalasi seperti yang terjadi dalam beberapa hari ini. Dan karena itu memang solusinya harus ada yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ya persis seperti yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa itu, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, ada yang bersifat cepat, ada yang bersifat struktural. Nah, pendekatan Pak Prabowo sebetulnya pendekatan yang bersifat sangat-sangat struktural, dan kita paham kalau pendekatannya struktural, maka kemudian itu bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam 1-2 hari ya. Ingat bahwa pemerintahan Pak Prabowo baru berjalan 10 bulan, tetapi dari apa-apa yang kita lihat kita bisa menyaksikan, kita adalah saksi bahwa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo itu saya kira tidak bisa dibantah, ditujukan untuk rakyat menengah ke bawah. Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho menilai yang terpenting saat ini adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah itu dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, Presiden harus melakukan hal yang benar di waktu yang tepat. Berdasarkan pengamatan saya di dalam beberapa hari ini dan barusan apa yang dijelaskan dari perwakilan government, yang penting itu sekarang adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, ya, dalam hal ini oleh Presiden, ya, itu benar-benar dipahami dan dipercaya oleh masyarakat luas, oleh domestic audience khususnya, dan juga foreign audience lah secara tidak langsung, sehingga kepercayaan publik itu terrestorasi. Itu dulu Mas, itu poin yang penting. Jadi menurut saya sekarang adalah theory of action yang penting. Theory of action bahwa Presiden harus melakukan doing the right things at the right time. Melakukan hal yang benar di saat yang tepat saat ini. Karena saat ini itu adalah, kalau kita pakai bahasa filosofi waktu, adalah kairos. Sesuatu yang belum tentu terulang lagi. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang kronos, tapi sesuatu yang tidak biasa. Semua streams berkumpul di bulan September 2025 ini. Melakukan hal yang benar, 4 tahun ke depan adalah benar. Melakukan hal yang salah, 4 tahun ke depan akan berantakan. Yang pasti, mahasiswa dan umumnya masyarakat akan terus memantau realisasi dari tuntutan itu. Di era media sosial saat ini, apa yang diucapkan pejabat akan terus ditagih dan diviralkan. Karena itu, jangan pernah memberi janji kosong.